Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu ya, saya baru tahu ada pesantren lintas agama dari media sosial. Pesantren tersebut baru didirikan setahun yang lalu di Kediri, Jawa Timur. Santrinya tidak hanya dari kalangan orang Islam, tetapi ada umat agama lain seperti Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Tujuan dari pesantren lintas agama ini didirikan adalah agar bisa mencetak generasi Indonesia yang bersyukur kepada Tuhan atas karunia tanah air dan juga negara Republik Indonesia, terlepas dari apapun agama dan keyakinannya Bu ya, sehingga dapat tercapainya cita-cita Indonesia Emas 2045 dan perdamaian dunia. Pesantren tersebut dinamakan Pesantren Jati Diri Bangsa. Bagaimanakah pendapat Buya mengenai hal ini? Syukuran atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak tahu pasti apa tujuan didirikan pesantren tersebut. Kemudian cara belajarnya juga seperti apa, kita tidak tahu. Kemudian yang diajarkan juga apa di dalamnya. Kalau pesantren dengan bermacam-macam agama misalnya, ternyata yang di dalamnya diajari untuk cocok tanam, kan lain cerita. Tapi kalau yang diajarkan adalah misalnya mencampur adukkan agama, itu malah menyusahkan. Menyuruh orang Nasrani belajar ilmu fikih, orang Buddha belajar ilmunya agama Nasrani. Itu bukan hal yang baik, seolah-olah baik, tidak seperti itu. Kalau membangun toleransi, justru kalau ingin bangun toleransi, adalah justru kembali kepada agama masing-masing. Kita sebagai seorang muslim, nggak usah diragukan lagi, bahasanya sangat tolerir. Dan mayoritas negeri kita adalah kaum muslimin. Jadi kalau ingin membangun toleransi, kebersamaan adalah cukup kita kembali kepada agama kita. Bahwa agama kita adalah lakum dinukum waliyatin. Agama yang indah di dalam Islam, indah. Dan tentunya agama Nasrani, kalau memang mereka punya prinsip yang serupa bahwasanya tolerir, maka tentu seorang Nasrani harus berani menampakkan cara beragamanya. Begitu juga orang Hindu dan orang Buddha, cukup kembali pada agama masing-masing dengan menekuni agamanya. Justru yang paling bahaya yang akhir-akhir mungkin 10 akhir tahun ini diserukan tentang agamanya semuanya sama. Ini menipu orang, mengatakan semua agama sama. Bagaimana? Wong beda kok dianggap sama. Yang paling bahaya adalah sesuatu yang beda dikatakan sama, orang menjadi bingung karena berbeda. Dianggap oh sama, setelah terjun kok beda. Ini malah menjadi berantem. Mau sama kok beda. Lebih tepat adalah agama Islam beda dengan agama Nasrani. Agama Nasrani beda dengan agama Buddha. Agama Buddha beda dengan agama Hindu. Ini beda. Cuman biarpun berbeda, kita tidak boleh bermusuhan. Itu yang tepat. Bukan dikatakan sama. Oh tidak. Agama Islam beda dengan agama Nasrani. Agama Nasrani beda. Cara konsep ketuhanan juga berbeda. Tapi tidak boleh saling mencaci, saling mengolok. Itu yang perlu. Kalau kita ingin menjadikan agama negeri ini damai, justru kembali kepada agama. Justru orang-orang kurang berpegang pada agamanya, itu yang menjadi masalah. Setelah kita berbeda, perbedaan itu selalu ada, memahami. Jangan disamakan, mohon maaf. Kulit Anda yang sangat putih, lalu disamakan dengan mohon maaf saudara kita yang kulitnya adalah tidak terlalu putih. Ya beda. Akan tersinggung, beda kok dikatakan sama. Suku beda, suku berbeda-beda. Bukankah kita Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda? Mantapkan, yani pastikan kita itu memang berbeda, tapi kita tetap tunggal satu. Enggak boleh bermusuhan, itu yang perlu. Maka Islam, maka tidak mengerti, kita tidak mengomentari tentang pesantren tersebut, tujuannya apa. Justru kita perlu bahwasanya pesantren, kalau mungkin namanya pesantren saja, ya sah-sah aja membuat nama ya. Kalau membuat namanya pesantren, ya tujuannya adalah untuk berkumpulnya orang bermacam-macam, untuk diskusi dan sebagainya, sah-sah saja. Tapi kalau tujuan untuk mempercampur adukkan agama, tidak diperkenankan. Karena orang Nasrani pun yang berpegang kepada agamanya juga nggak mau loh ya. Orang Hindu yang berpegang dengan agamanya nggak mau, karena bercampur aduk agamanya. Memang ada di akhir-akhir ini adalah upaya untuk merusak cara beragama ini.
dianggap sama, kita harus wah, kita harus toleransi. Toleransi apa yang diinginkan? Bukan toleransi kadang. Justru memaksa kita harus mengikuti agama orang lain. Agama orang lain mengikuti agama kita. Itu bukan toleransi. Kita punya cara beragama masing-masing. Saudara-saudari yang ada di kaum Kristiani, silakan Anda pergi ke gereja. Suka hati Anda setiap hari, setiap malam boleh Anda ke gereja. Kaum muslimin pergi ke masjid. Agama lain pergi ke wil. Bila agama lain selain Nasrani ada pergi tempat ibadah masing-masing. Tanpa saya memaksa Anda seorang Nasrani datang ke masjid saya. Dan juga tanpa harus memaksa saya datang ke gereja Anda. Indah. Cukup. Nah, ini keindahan itu sudah ada. Hanya akhir-akhir ini permasalahannya bukan masalah urusan agama ini. Urusan politik bikin berantem ini. Berantem kita tuh macam-macam hari ini. Ribut urusan pemilihan presiden, bulan gubernur ini. Belum lagi media sosial mudah mengadu domba hamba Allah. Yang kata ustadz dengan ustadz juga diantem berantem semuanya. Ya mungkin niatnya yang mendirikan kita tidak tahu persis. Niatnya seperti apa Allah alam, kita tidak duduk dengan beliaunya yang new. Hanya mungkin kalau tujuannya adalah untuk menciptakan keindahan kebersamaan dalam kebersamaan yang penuh dengan toleransi, maka cukuplah kita berpegang dengan agama kita, maka itulah akan kita temukan keindahan dalam kebersamaan. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak tahu tujuannya seperti apa, kemudian diajarkan apa, kita belum tahu yang diajarkan kok. Bisa jadi yang diajarkan juru mantapkan, hei orang Islam belajar kau Islam yang benar. Bahwasanya ini agama ini adalah tidak benar. Hei Nasrani, yakini agamamu begini. Bisa jadi begitu kami tidak tahu, maka kami tidak mengomentari itu. Hanya kalau tujuannya adalah untuk menciptakan keindahan dalam kebersamaan, adalah bukan harus di dalam kita itu sama dalam beragama. Akan tapi justru memahami perbedaan ini agar kita bisa hidup indah. Jadi bukan harus disamakan semuanya. Justru kita harus tahu perbedaan ini, perbedaan. Beda. Yang beda katakan beda, jangan katakan sama. Wong beda kok dikatakan sama. Bingung dong di tengah, di masyarakat nanti di lapangan. Wong katanya sama, tak taunya kok beda. Akhirnya dia siap dengan perbedaan. Karena apa? Dianggap sama semuanya. Justru kalau di awal dikatakan kau beda loh ya. Beda, agamamu dengan agama ini beda. Cuman biarpun berbeda, ingat, jangan mencaci Tuhan. Jangan mencaci agama. Jangan mencaci muqaddasat. Muqaddasat apa sesuatu yang disakralkan. Tidak boleh mencaci. Itu kan indah, selesai. Itulah yang diajarkan oleh Islam. Tidak boleh kita mencaci sesembahan orang lain sekalipun, nggak boleh. Biarpun batil menurut keyakinan kita, nggak boleh mencaci. Tasubul ladzina yad'una min dunillah itu kan ada. Tidak boleh kita mencaci. Indah yang ada dalam Islam. Itu saja, mohon maaf kami tidak tahu betul. Nanti insya Allah kalau pas Kediri kita akan mampir mau lihat seperti apa. Kita tidak suudzon kepada orang berniat baik, akan tapi yang kami sampaikan adalah mungkin rambu-rambu secara umum bagi siapapun yang ingin membuat perdamaian antara agama-agama, justru semua berpegang. Bukan istilah pluralisme dan sebagainya, tidak. Pluralisme itu maknanya adalah benar bagaimana kita menyadari dalam kebersamaan adanya perbedaan dalam kebersamaan, bukan disamakan. Memahami perbedaan. Kemudian setelah memahami perbedaan, hidup bersama. Yang kita ada saat memberi dan saat menerima dan seterusnya. Itulah keindahan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, syukran Buya atas jawabannya. Baik, selanjutnya kami akan memberikan kesempatan untuk hadirin jamaah yang ingin bertanya kepada guru kita tercinta Buya Yahya dengan satu orang satu pertanyaan dimulai dengan salam dan salawat. Kami mulai dari jamaah laki-laki terlebih dahulu. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Izin bertanya Bu ya. Tadi terkait penggunaan emas untuk kaum laki-laki Bu ya. Kalau seandainya itu termasuk juga apakah itu cincin pernikahan Bu ya? Karena saya bersyukur Bu ya, Allah mempertemukan saya dengan Bu ya hari ini. Karena saya sudah 23 tahun dan sampai saat ini juga masih menggunakan Bu ya. Karena pada saat pernikahan itu memang disiasatkan oleh beberapa ulama juga Bu ya. Jadi saya waktu itu memang sampai saat ini menganggap itu tidak ada masalah Bu ya gitu. Nah, saya bertemu dengan Bu ya hari ini mengingatkan saya apakah itu juga termasuk cincin ikatan pernikahan juga termasuk di dalamnya Bu ya. Terima kasih Buya, mohon penjelasan dan
penunjuknya Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebaik-baik orang adalah orang seperti Anda ini. Tidak ragu menyadari kesalahan. Itu yang mahal. Repotnya manusia itu banyak berhujah. Ah, kok begitu saja. Tapi Anda dengan keinsyafan malah berani bertanya. Padahal Anda sudah tahu jawabannya. Kan begitu. Nah, ini adalah istimewa. Ini orang istimewa. Sama, kalau nanti harus Anda cincin pernikahan apapun, cincin pernikahan cincin ini. Selagi adalah emas, Anda tidak boleh menggunakannya. Kalau sudah menggunakan, Allah Maha Kasih. Mohon ampun, selesai, tanggalkan. Kasihkan istri. Kalau mungkin pengen ke depan, kalau budaya cicir cincin itu sebenarnya cicir hadiah, tukar hadiah kan, tukar cincin. Tanpa harus memasangkan sebelum pernikahan ya, waktu menikah. Cuman ya nanti kaum wanitanya memberikan cincin perak. Bagi pria kan boleh, bahkan dianjurkan pakai perak. Nah, perak sama cincin. Kalau kurang mahal perak ya kasih mata. Matanya zamrud atau apa gitu ya. Jadi bisa cantik, bisa indah. Lakinya tidak dosa. Kalau laki-laki memberikan kaum pria, kaum wanitanya adalah emas, ya memang seperti itu. Jadi termasuk cincin pernikahan atau yang lainnya bagi kaum pria adalah tidak diperkenankan. Dan Allah Maha Pengasih, siapapun yang saat ini masih menggunakan emas, kaum pria menggunakan cincin emas atau yang lainnya, tinggal meletakkan, jadikan uang, bisa modal untuk bisnis, nanti insya Allah bakal berkah usahanya. Dan sebaik-baik orang seperti penanya tadi, indah. Kenapa Ong? Kebenaran, ya sudah selesai. Kan bisa pakai cincin yang lainnya, ada perak. Kalau perak sunnah, selain perak adalah mubah, kalau emas adalah haram. Baik seperti itu, insya Allah. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Dan semoga Allah memberikan pada kita keinsyafan di saat kita melakukan kesalahan, bergegas untuk menyadari dan mohon ampun kepada Allah, dan setelah itu mendapatkan pengampunan dari Allah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, syukuran Buya atas jawabannya. Baik, selanjutnya kami akan berikan kesempatan untuk jamaah perempuan yang ingin bertanya dengan satu orang satu pertanyaan. Dimulai dengan salam dan salawat terlebih dahulu. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Buya, bagaimana hukumnya seorang perempuan bersolawat ditonton, maksudnya didengar dan dilihat oleh kaum laki-laki yang bukan muhrim? Itu saja Buya. Yang bukan mahram. Baik. Bismillah. Baik Ibu, pertanyaan yang bagus sekali. Orang laki-laki yang bukan mahram, kalau mahram naik haji, tadi baru haji mungkin Pak. Mahram, bukan mahram, maksudnya kalau mahram itu haram dinikah. Hukumnya seorang wanita menyenandungkan sholat-sholat, sekarang kita perlu ada namanya marahil, marhalah ya. Ada di sebuah tempat yang memang perlu diangkat syiar, cuman kaum prianya pada malas, sehingga terdengarlah suara ibu-ibu menyenandungkan sholawat. Ini bagaimana? Ya kan? Kalau tidak, nggak ada. Misalnya ada pengajian-pengajian di kampung-kampung gitu kan. Ibu-ibu menyenandungkan sholawat dan sebagainya. Memang di dalam madhab kita, suara perempuan bukanlah aurat. Ketika madhab Imam Malik, suara perempuan bukan aurat dalam madhab kita Imam Syafi'i. Tapi suara perempuan yang sudah dirubah menjadi suara yang mendayu-nayu, fala takhdu'na bil qaul. Kalau sudah diganti dengan suara mendayu-dayu, mendesah-desah, maka itu menjadi tidak diperkenankan karena akan merusak hatinya. Hati orang yang mendengarnya. Termasuk menyenandungkan lagu-lagu yang terasa di hati. Ini juga seperti sebelumnya, hendaknya kita semuanya menginsyafi. Kecuali di kalangan wanita atau sudah dibuat perbatasan tertentu, ternyata kaum pria mendengarkannya. Suara sendiri ya. Ternyata ini ada martabat suara sendiri, suara dibarengi dengan kaum pria. Artinya tidak terdengar, misalnya takbir waktu hari raya Idul Adha. Takbirnya seorang perempuan, takbirnya adalah bersama takbirnya kaum pria tertutup. Tapi di saat dia menyenandungkan suara sendiri, maka himbauannya adalah, pertama segera ada batasnya. Segera mendidik anak laki-laki yang bersuara bagus untuk bisa menyenandungkan syair, biar nanti setelah itu tidak perlu wanita yang menyenandungkan lagi. Ini himbauan pertama. Himbauan pertama adalah mencetak kita, munsyid-munsyid kaum pria, yang bisa menyenandungkan di saat berada di kalangan kaum pria.
Kemudian kedua, suara merdumu itu wahai wanita, boleh Anda keluarkan bersama kaum wanita. Sudahlah. Kalau ternyata kaum pria yang mencoba ingin dengar, itu bukan urusan Anda. Yang penting Anda mencoba untuk mendengarkan pada kaum wanita saja. Anda menghindar. Karena kesengajaan kita memperdengarkan pada kaum pria dengan lagu-lagu kan jelas. Fala takhdhu'na bil qaul. Bukan omongan normal. Kalau ngomong biasa boleh seorang perempuan berkata-kata, menyampaikan pesan kepada kaum pria, sah. Karena Siti Aisyah juga gurunya para kaum pria. Akan tapi masalah dengan nada-nada ini yang harus dihindari. Sehingga kalau kita kalau bukan dalam marhalah dakwah, sudah di tempat yang normal, jelas hukumnya tidak diperkenankan. Sudah banyak kaum laki-lakinya. Kenapa harus perempuan yang nongol? Sudah banyak kaum laki-lakinya. Kenapa perempuannya harus menyuarakan suara-suara semacam itu? Ini sebenarnya untuk kehormatan seorang wanita tersebut. Karena wanita itu indah semuanya. Wanita itu indah. Bahkan kadang mendengar suara yang perempuan bisa menghayalkan seolah-olah bahkan lebih cantik daripada di saat melihat. Karena suara yang merdu. Lebih merasa di hati, suara yang merdu. Dia bayanginnya secantik apa itu, suaranya kayak begini. Dan itu kan suara orang normal. Laki-laki normal mendengar suara yang merdu adalah terpesona. Jadi seperti itu. Pertama, hindari sebisa mungkin kaum wanita untuk khusus di hadapan jadi munsyidnya kaum laki-laki. Jika Anda menjadi munsyidnya kaum wanita, sah. Jadi kaum wanita. Kalau ternyata ada laki-laki ikut mendengar, itu urusannya. Kenapa dekat-dekat dia? Ya, seperti itu. Kemudian setelah itu mencetak kader-kader seorang munsyid dari kaum pria. Biar menyenandungkan di dekat depan kaum pria. Nah, seperti itu. Kita harus membuat perubahan dong. Masa dari dulu hanya ibu itu saja yang di masjid itu? Masa tidak mencetak kader? Ibu itu saja. Hari ini bagaimana? Ya, dia masih belum mencetak. Dan kalau tidak ada suaranya, pakai suara yang lain. Aduh, ayo pengajian. Nggak menarik barangkali, seperti itu. Tapi harus disadari bahwasanya ada hal yang lebih bagus. Bahwasanya tanpa harus Anda menyenandungkannya. Jika Anda menyenandungkan depan kaum wanita, oke. Kemudian jika Anda menyandungkan di kaum wanita ya, di depan kaum wanita. Kemudian Anda mencetak kader, berarti ada kemajuan dong. Kader anak-anak agar menyenandungkan syair-syair atau nasyid-nasyid untuk kaum pria. Maka Anda akan menggapai kesempurnaan kebaikan lebih dan lebih dan lebih. Jangan sampai Anda menyerah situ. Udah adamu udah mencetak, hanya Anda saja dari dulu. Terus itu tidak ada perubahan dong. Dari awal-awal dakwah bisa jadi itu terjadi, karena di sebuah kampung kita menemukan nggak ada suara di masjid-masjid, nggak ada laki-laki yang nggak ada. Harus ibu-ibu itu yang undang pengajian, sholawatan, agar orang pada datang. Maka ini mesti harus ada batasnya, setahun kayak 2 tahun. Dalam masa marhalah, fase-fase, sampai pada kesempurnaan bahwasanya yang menyenandungkan syair adalah kaum pria. Jika ada kaum wanita menyenandungkan syair di kalangan kaum wanita, bukan sebuah darurat seorang wanita selagi masih ada laki-laki. Bukan sebuah darurat. Maka hendaknya Anda menghindar dari itu semuanya. Ini untuk menggapai sebuah kemuliaan. Seperti itu wahai ibu yang solehah. Suaramu adalah untuk suamimu. Suaramu adalah untuk sahabat-sahabat wanitamu. Bukan untuk diobral di depan kaum pria. Semoga Allah menjaga semuanya. Memuliakan semuanya. Dunia hingga di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, syukuran Buya atas jawaban yang baik. Saatnya nampaknya telah masuk satu penelpon. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari salawatnya terlebih dahulu Ibu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Baik, Anda dapat bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, afwan izin bertanya. Untuk menutup aurat lidahku dalam sholat wajib, akan tetapi mayoritas sekarang tidak menutup dagunya. Cara mengingatkannya bagaimana Buya? Satu pertanyaan lagi Buya. Di dalam lingkungan masyarakat terdapat agama selain Islam pas bulan Ramadan. Selain Islam, pas bulan Ramadan tiba pasti ada yang membangunkan sahur. Cara toleransinya bagaimana Buya jika agama selain Islam tersebut merasa terganggu atas hal tersebut? Syukran Buya. Baik, sama-sama. Masya Allah.
apa tadi yang pertama? Dagu. Betul, selagi di dalam melakukan sholat, seorang wanita harus menutup auratnya. Aurat di dalam sholat seorang wanita adalah sekujur tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Dhahrun wa batnan, ini boleh terlihat. Punggungnya boleh terlihat, telapaknya boleh terlihat. Kemudian wajah ini adalah batas wajah. Jadi bawah dagu ini hendaknya ditutup, harus ditutup dalam mazhab Imam Syafi'i. Maka ditutup. Jadi mekena itu harus sedikit menjorok ke depan sini, sehingga menutup bagian dagunya. Bukan bagian dagu, bagian bawah dagu. Ya, bagian bawah dagunya ini. Kemudian cara mengingatkannya adalah yang halus, yang indah. Yang halus dan indah. Biasa mengingatkan dengan, bukan biasanya kalau kita mengingatkan adalah kita membuat halakoh, nanti masuk pembahasan menutup aurat, kan nggak sengaja. Kalau langsung bu begini, khawatir tersinggung nanti. Jadi cerdaslah dalam mengingatkannya. Tentunya di sana ada orang, mungkin waktu Anda umroh dan haji, ada sebagian orang yang tampak sembrono dalam urusan aurat, tapi itu bisa jadi itu karena mereka adalah pengikut mazhab selain dari mazhab Syafi'i misalnya. Mazhab Malik kan sedikit ada keringanan dalam hal-hal semacam itu. Baik, apalagi orang-orang yang mungkin orang tua, orang sepuh itu untuk menjaga auratnya kadang karena sudah tangannya pun tidak kuat untuk mengikat dan sebagainya. Baik, intinya semacam itu Anda harus mengingatkan dengan halus, mengingatkan dengan baik, dengan cara yang lembut, pakai surat, mohon maaf, kasih gambar, atau mengingatkannya pakai mekena, kasih mekena yang begitulah. Mengingatkan ngomong atau mekenanya sudah tahu robek, ditutup susah-susah, ngingetin. Dia akan ngomong, ya mekenamu bagus, mekenaku jelek. Kan bisa ngomong gitu. Jadi kalau mengingatkan kita tentunya dengan bermacam-macam cara, ya menjadi sebab orang itu bisa nerima. Adapun yang kedua, jika waktu sahur, membangunkan sahur, kalau di Jawa Barat namanya obrok, kalau di Jawa Timur namanya ronda. Ronda malam-malam itu. Untuk membangunkan. Nah tentunya kita harus menjaga. Paling tidak silaturahmi dulu kepada tetangga yang non-muslim. Minta izin seperti apa. Karena nggak boleh kita mengganggu siapapun. Membangunkan tidak harus pakai rame-rame semacam itu kok. Nah, cuman kadang-kadang ini budaya ini adalah tidak diiringi dengan tarbiyah, dengan pendidikan. Mau tidur sudah dibanguni, obroknya rondanya jam 1. Baru mau tidur dibanguni, jedar. Ini adalah nggak benar kalau ganggu orang. Tapi harus tepat waktunya. Kemudian jika memang betul ada di luar Islam, ini adalah pertanyaan yang bagus sekali, kami himbau kepada kaum muslimin dimanapun Anda berada, jika di situ ada orang di luar Islam, hendaknya kita punya sopan santun, karena Islam mengajarkan keindahan. Bisa jadi cara membangunkannya nanti sudah diganti dengan membuat bel saja lah, dipencet belnya kaum muslimin, yang keliling. Atau apa? Atau di depan rumahnya orang Islam saja, bukan di depan orang Nasrani berbunyi nanti. Dar begitu. Harus ada adab dong, tata krama. Mereka tahu istirahat, mengganggu. Dan Islam dilarang mengganggu siapapun. Baik itu. Jadi adab harus ada. Pertanyaan yang bagus, insya Allah nanti harus suarakan, harus beradab. Mungkin rambu-rambu mengadakan obrok atau ronda, membangunkan orang yang lagi puasa dengan tata krama. Kadang itu mengganggu orang yang muslim juga. Karena seorang muslim mengganggu, saya mau tidur sudah dibanguni. Saya sudah ngerti, jam 1, belum waktunya sahur sudah dibanguni. Ramai depan rumah, akhirnya dia kesel terus sama orang. Baik, semoga Allah menjaga semuanya, menjaga hati. Ya. Kemudian menjadikan kita istiqomah dalam kebaikan. Dijadikan kita orang yang bisa mengajak kepada kebaikan. Yang bangunkan tapi cara yang benar. Ngajak kepada kebaikan, cara yang benar, bukan mengganggu orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, syukuran Buya atas doanya. Baik, saya akan membacakan pertanyaan yang datangnya dari sosial media untuk pertanyaan kedua, Buya. Assalamualaikum, Buya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Afwan izin bertanya. Baru-baru ini ada pernikahan yang viral di media sosial karena mahar yang diberikan berupa sebuah masjid. Apa pandangan Buya mengenai praktik seperti ini dalam syariat Islam?
Apakah ada ketentuan khusus dalam menentukan mahar? Dan apakah pemberian mahar berupa masjid dianggap sah atau sesuai dengan ajaran Islam? Syukran Buya atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu sebelumnya pernah ada mahar pakai hafalan Quran. Mana ada hafalan Quran jadi mahar? Kalau mengajari Al-Quran iya, dalam mazhab Syafi'i manfaat boleh, karena mengajarkan ada gaji. Tapi kalau saya hafal Quran jadi mahar, nggak jadi mahar. Hafalan Quran kok jadi mahar? Kan pernah dulu lah, ramai juga. Hafalan Quran jadi mahar. Mahar itu harus ada nilainya. Nah, mahar ada nilainya. Biarpun dalam bentuk manfaat dalam mazhab Syafi'i. Misalnya pas seorang wanita, aku mau kau nikahi, maharnya apa? Kirim pembantu. Nah, pembantu kan ada manfaatnya. Pembantu gaji. Itu sah, manfaat. Tapi kalau hafalan Quran tidak boleh jadi mahar. Masjid ini bukan untuk sang istri. Masjid kan untuk umum. Mana ada mahar? Mahar dari masjid. Bangun masjid aja udah sama mahar. Tidak ada mahar masjid. Masjid itu syaratnya wakaf dan bukan untuk diwakaf. Untuk kaum muslimin semuanya. Bukan untuk wanita. Dan mahar itu akan dimanfaatkan oleh wanita yang dinikahi. Jadi mahar untuk mereka. Manfaat untuk wanita atau uang atau barang yang ada nilainya untuk wanita tersebut. Baik, seperti itu. Jadi bukan masjid. Masjid kan wakaf. Masa mahar saya bangunkan masjid. Bangun masjid untuk siapa? Kalau untuk dia bukan wakaf, bukan masjid lagi. Anda bangun gedung saja untuk kamu. Gitu. Bangun gedung oke. Tapi kalau masjid kan definisi masjid seperti apa? Definisi masjid adalah semua yang diwakafkan untuk sholat. Dan diniatkan untuk sholat kaum muslimin. Itu masjid. Baik. Akan tetapi biarpun demikian, biarpun mahar itu nggak sah. Pernikahan tetap sah, jangan pusing. Semua mahar yang tidak dianggap sah maharnya, pernikahannya sah. Yang maharnya pakai hafalan Quran, nikahnya sah. Maharnya pakai masjid, nikahnya sah. Cuman diganti dengan mahar mithil. Jadi tidak dianggap ada. Ya. Karena apa? Itu bukan rukun bagian, tapi wajib. Kalau tidak terpenuhi, tidak sah, tinggal diganti saja. Mahar mithilnya apa? Mahar mithil itu apa? Ditanyakan, bibi, kerabat, saudari wanita tersebut biasanya maharnya berapa sih? Kalau biasanya mahar 100.000, kasih 100.000, selesai. Nah ini, jadi tetap pernikahannya sah, jangan dianggap pernikahan tidak sah. Tolong ini dipahami ya, tidak sahnya mahar bukan berarti tidak sahnya sebuah pernikahan. Tidak sahnya mahar bukan berarti tidak sahnya pernikahan. Tinggal semua mahar yang tidak sah nanti akan kembali kepada mahar mithil. Jadi kebalikan mahar mithil adalah umumnya maharnya itu berapa sih orang seperti itu? Masjid kan 5 miliar. Apa harus digantikan orang? Oh enggak, digantikan umumnya wanita di kampung itu atau bibi-bibinya berapa? Oh bibinya nikah kemarin 1 juta. Bisa kasih 1 juta, selesai. Ini mahar mithil. Jadi tetap pernikahan sah. Jadi jangan bingung, wah nanti nikahnya enggak sah. Nikahnya tetap sah. Sudah terlalu lama ini saya nikah pakai hafalan Quran namai. Sudah, punya anak 6 lagi sekarang, enggak apa-apa, tinggal bayar saja maharnya. Kalau enggak nanti sang istri membebaskan, sudahlah, mahar pun seharusnya begini, sudah bebaskan. Ada kan membebaskan mahar sah? Karena itu haknya seorang perempuan. Ada pendapat yang mengatakan semacam itu. Tapi kalau bicara tentang sahnya mahar, kita bahas sah tidak sahnya mahar, kami sampaikan itu enggak sah sebagai mahar. Tapi pernikahan tetap sah. Tolong pahami mana ini. Pernikahan tetap sah, cuma nanti diganti dengan mahar mithil. Istilah mahar mithil itu adalah sepadannya. Umumnya mahar bagi wanita itu seperti apa? Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, syukran Buya atas jawabannya. Buya, kami akan membacakan pertanyaan yang datangnya dari sosial media untuk pertanyaan ketiga Buya. Assalamualaikum Buya, saya hamba Allah mau bertanya. Istri saya saat ini jadi ibu susu dari anak perempuan orang lain. Tetapi istri saya belum pernah hamil. Namun karena pengaruh dari obat, akhirnya istri saya memiliki air susu. Yang mau saya tanyakan, bagaimana kemahroman hubungan saya dengan anak yang istri saya susui tersebut, Buya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut jumhur ulama, khususnya dari mazhab Imam Syafi'i, perempuan yang mengeluarkan susu, biarpun dia belum menikah, atau menikah dan tidak pernah melahirkan,
maka perempuan tersebut akan menjadi ibu susu dari anak yang disusuinya. Jelas kalau itu. Adapun suaminya, karena susu ini bukan miliknya sang suami. Sebab istilahnya susunya suami itu adalah susu yang disebabkan kelahiran karena suami. Gambarannya begini loh ya. Ayah susu itu adalah jika anak tersebut menyusu kepada seorang perempuan yang punya susu, dan sebab susunya ini ada karena melahirkan dari suami tersebut. Mohon maaf. Anda seorang laki-laki, misalnya menikah dengan seorang perempuan, misalnya seorang perempuan, bukan, ada seorang laki, saya tidak bicara Anda, ada seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang suaminya meninggal dunia saat hamil. Betul? Waktu hamil suaminya meninggal dunia, berarti iddahnya, masa penantiannya sampai melahirkan. Habis melahirkan langsung disambut seorang laki-laki, dinikahi. Nah, setelah dinikahi, setelah beberapa hari, beberapa minggu dinikahi, tak taunya ada bayi yang nyusu. Maka bayi yang nyusu ini adalah anak susuan dari ibu tersebut dan anak susuan daripada mayit yang meninggal, bukan suami yang menikahinya. Karena apa? Keluarnya susu ini sebabnya bukan dari laki-laki ini. Seperti itu. Jadi yang ditanyakan tadi, istri saya tidak pernah melahirkan dari saya. Belum pernah melahirkan, kemudian dia nyusui, maka anaknya adalah anak susuan sang ibu. Adapun Anda sebagai seorang laki-laki, Anda tidak menjadi ayah susuan bagi dia, bagi anak tersebut. Anak perempuan yang disusui ibu. Cuman Anda ini mahram dengan anak tersebut bukan karena susuan, karena Anda telah menikahi ibu susuannya. Nah ini, jadi seperti tiri. Karena Anda telah menikahi ibu susuannya, maka Anda mahram dengan anak tersebut. Seperti itu. Adapun anak tersebut akan mahram kepada istri Anda, mahram susu, tidak boleh saling menikah. Kemudian dengan anak-anak, dengan bibi-bibi istri Anda, dengan paman istri Anda akan menjadi mahram. Seperti itu ya. Ini adalah yang ada di dalam jumhur ulama, adalah tidak. Anda tidak menjadi ayah susuan, tapi Anda menjadi semacam ayah tiri, tetap mahram. Mahramnya bukan karena susuan, mahramnya Anda karena Anda menjadi ayah tirinya. Tiri melalui susuan. Sama, jadi kalau Anda menikah dengan seorang perempuan, Anda menikah seorang perempuan, ternyata di situ ada 1000 wanita, anak-anak kecil disusui oleh istri Anda, maka itu semua anak Anda. Seperti anak tiri. Itulah. Itu saja insyaallah. Semoga Allah memberikan pemahamannya benar. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, syukran Buya atas jawabannya. Baik Buya, kami akan membacakan kembali pertanyaan yang datangnya dari sosial media. Untuk pertanyaan keempat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Buya, suami saya baik sekali, sangat lembut dan sangat mencintai dan menyayangi saya. Saking sayangnya dia tak bisa melakukan hubungan suami istri dengan saya. Saya harus bagaimana? Saya takut akan karma. Jikalau saya meninggalkan suami saya yang baik itu, saya tidak akan menemukan pasangan sebaik dia lagi. Tapi di satu sisi ada kebutuhan batin yang sangat menyiksa. Ia mengizinkan saya untuk memuaskan diri saya sendiri lewat film-film, mohon maaf Bu ya. Tapi saya selalu menangis. Saya merasa kenapa saya punya suami tapi saya harus memuaskan diri saya dengan film-film. Saya lelah. Udah 2 tahun saya menikah, selama itu suami saya tidak bisa memberikan nafkah batin Bu ya. Syukran Bu ya atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selagi Anda tidak berbuat zalim, Anda tidak akan dosa, dan tidak ada istilah karma dalam Islam. Islam jangan bicara karma. Orang buat zalim akan dapat hukuman dari Allah, bukan istilah karma. Baik, Anda jika gini loh ya, bagi seorang laki-laki, mohon maaf, jika Anda tidak bisa memuaskan istri Anda, tentu boleh lihat karena apa ini. Karena apa? Kalau memang dia sebenarnya normal, ya nggak mungkin, masa ada istrinya yang sangat baik seperti itu kemudian tidak digauli. Mungkin dia punya masalah, apa impotensi dan lain sebagainya. Nah, nih, bagi seorang pria yang punya permasalahan semacam ini, hendaknya kompak dengan istri untuk, mohon maaf, terapi, berobat dan seterusnya. Yang kadang itu laki-laki semacam ini malas berobat.
Dan malas berusaha, padahal mungkin saja bisa sembuh dengan terapi. Kita menemukan ada beberapa orang malas berobat. Istri yang menerima asalkan mau berobat dan sebagainya. Setelah berobat kan berusaha. Tapi kalau tanpa ada keinginan berobat, kalau Anda normal, Anda dolim. Anda normal tidak mau menggauli istri, dolim benar. Dolim benar. Seorang laki-laki, dia mampu menggauli, apalagi na'udzubillah, malah melakukan cari kesenangan sendiri, seperti istrinya suruh cari kesenangan sendiri, dosa di rumah tangga itu. Dosa di rumah tangga. Mungkin laki-laki tersebut, pria tersebut adalah tidak mampu menggauli istrinya karena satu hal, maka perlu terapi, berobat. Di samping itu sambil berusaha. Nah, dalam usaha menyenangkan istri itu tidak harus dengan itu. Mohon maaf. Seorang laki-laki, seorang istri, mohon maaf. Jika mencari kesenangan dengan cara yang semacam itu, bahaya sekali bagi wanita tersebut. Sehingga fantasinya nanti dengan laki-laki, na'udzubillah, suatu ketika mungkin bisa terperosok dalam zina. Bahaya seorang yang tampak soleha sekalipun kalau biasa nonton film-film kotor, dia kena fantasi-fantasi liar sehingga dia mencari yang tidak pernah dimiliki. Na'udzubillah, akhirnya melakukan zina dengan mudah. Itu bahayanya tontonan. Maka Anda telah masuk dalam wilayah yang sangat bahaya dengan nonton hal-hal semacam itu. Seorang suami yang tidak mampu dengan alat yang menyenangkan istrinya, akan tapi dia bisa menyenangkan, mohon maaf, dengan tangannya dan sebagainya. Seorang wanita yang mencari kepuasan dengan anggota tubuh suami, apakah tangan suami dan yang lainnya adalah tidak dosa. Tapi kalau dengan fantasi dengan tontonan, Anda melakukan dosa. Dan itu bahaya kepada mental Anda. Mental Anda. Dan bisa jadi suaminya juga punya kebiasaan nonton sehingga menjadi tidak senang dengan perempuan karena dia fantasi kemudian nanti semua segala macam, akhirnya dia lebih senang dengan yang praktis sehingga tidak senang. Naudzubillah, karena sudah rusak mentalnya, bisa jadi semacam itu. Maka himbauan kami, Anda bicara baik-baik. Bertanya, kenapa abang? Yang jelas Anda tidak lagi boleh mengikuti untuk nonton itu. Itu bahaya di mental Anda. Bahaya di akhlak Anda. Jelas harga mati tidak boleh itu. Sekarang Anda perlu bertanya kepada sang suami, kenapa abang tidak mau melakukan? Tanya baik-baik. Kalau Anda tidak bisa bertanya langsung, pakai surat, suruh menjawab. Dan katakan bahasanya, kalau abang tidak bisa menyenangkan dengan alat abang, cukup dengan kelehan abang, suruh perdengarkan suara ini kepada beliau. Dengan tangannya dan sebagainya. Yang penting ada usaha. Sebab kita menemukan ada laki-laki punya masalah begini, gak pernah mau usaha, nyentuh istri pun gak mau. Ini kan menyiksa. Kan bisa saya menyentuh dengan tangannya dan seterusnya sampai sang istri itu puas. Bisa saja dengan ini, akan tapi ada sebagian orang yang tidak ada kemauan untuk berbenah. Baik, setelah kenyataannya memang tidak bisa, maka lebih baik daripada Anda harus melakukan keharaman itu bahaya pada diri Anda, maka Anda minta pisah dan tidak dosa. Dan Anda akan dapatkan insya Allah laki-laki yang baik setelah itu. Nah, karena dosa nggak boleh dibiarkan terus dalam kehidupan rumah tangga. Melakukan keharaman dengan nonton itu bahaya di mental Anda, sehingga bisa jadi seorang wanita yang biasa nonton itu, sehingga biarpun mendapatkan laki-laki yang sesungguhnya, satu laki suaminya bisa menggaulinya, dia tidak akan puas lagi. Kenapa? Sudah dirusak oleh fantasinya, dirusak oleh khayalannya, sehingga dia berkhayal, kok tidak seperti itu, tidak seperti itu, tambah bahaya. Maka bahayanya tontonan itu adalah luar biasa. Sehingga orang yang tampak baik sekarang, tampak solehah, tampak ini ternyata gara-gara tontonan, dia melakukan kehinaan di luar. Karena dia pengen tahu, penasaran, mulai dari video callan dan sebagainya, pengen tahu yang baru, pengen tahu yang lain, karena dirusak mentalnya. Jadi harapan kami adalah, himbauannya adalah, tanyakan kalau memang mereka suami sudah tidak mau lagi dan tidak bisa, maka minta pisah. Anda mencari yang halal, insya Allah setelah itu Anda mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau hari ini mungkin Anda senang saat di dunia pun Anda tersiksa kan hari ini. Setelah melakukan keharaman itu Anda tersiksa, belum lagi nanti di akhirat. Anda minta cerai dan Anda tidak zalim, tidak usah takut adanya hukuman karena Anda tidak dosa. Setelah itu Anda menikah, insya Allah mendapatkan suami yang baik, yang soleh. Dan hati-hati, hentikan tontonan itu. Jangan mau harga mati, tidak boleh. Karena itu merusak diri Anda, merusak moral Anda di masa yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.